Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa atau review dari pertandingan uji coba Timnas Indonesia U23 melawan Mali yang merupakan pertemuan kedua setelah sebelumnya. Pertemuan pertama pada tanggal 15 November berakhir untuk kemenangan Mali dengan skor telak 0-3, maka pertemuan semalam yang merupakan pertemuan kedua berakhir dengan skor imbang 2-2. Namun dengan hasil akhir ini teman-teman, berarti serangkaian uji coba bagi Timnas Indonesia U23 tidak berakhir dengan satupun kemenangan. Karena sebelumnya melawan India, juga Timnas Indonesia U23 kalah dan kemudian menahan imbang India. Tapi seperti yang selalu saya katakan, bahwa di sebuah laga uji coba, sebetulnya hasil akhir bukan merupakan sesuatu yang sangat penting. Memang, tentu setiap tim ingin mendapatkan hasil akhir yang positif. Apakah itu sebuah pertandingan uji coba atau juga pertandingan resmi tentunya. Tapi yang paling penting di sebuah pertandingan uji coba adalah yang dilihat. Skema bermain, chemistry di antara para pemain, dan progres dari para pemain per individu. Nah, jika kita bandingkan dari pertandingan uji coba pertama Timnas Indonesia U23 melawan India dengan pertandingan uji coba terakhir Timnas Indonesia U23 sebelum nanti para pemain berangkat ke Thailand untuk bertanding di SEA Games, maka pertemuan kedua melawan Mali ini merupakan permainan terbaik dari Timnas Indonesia U23. Memang kita tahu di pertandingan semalam ada beberapa pemain tambahan yang kali ini bisa gabung dengan skuad Timnas Indonesia U23 karena kita tahu dua pertandingan dari Timnas Indonesia U23 itu adalah FIFA Matchday. Jadi tentu para pemain kita yang bermain di luar negeri bisa juga gabung dengan skuad Garuda Muda. Dan seperti yang selalu saya katakan teman-teman, bahwa bagi seorang pelatih, dia harus punya alternatif atau yang namanya opsi. Jadi artinya pada saat Indra Safri melakukan perubahan strategi atau juga formasi, berarti dia melakukan perubahan tersebut untuk nanti kemungkinan akan dia lakukan juga di SEA Games. Karena kita tahu di pertandingan semalam, Indonesia bermain dengan skema 3 center back. Indra Safri memutuskan memakai formasi 3-4-3. Yang kita tahu bahwa formasi tersebut tidak selalu berhasil bagi sebuah tim. Dan tentu tidak mudah bagi para pemain untuk bisa beradaptasi dengan skema yang berbeda. Tapi di atas lapangan kita melihat koordinasi di antara para pemain berjalan jauh lebih baik daripada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena memang mereka memahami peran dan tanggung jawab mereka di atas lapangan. Oke, sebelum saya membahas jalannya pertandingan, pertama-tama saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman tentang starting lineup dari Timnas Indonesia U23 yang kali ini. Tentu saja Indra Safri harus melakukan rotasi untuk memberikan kesempatan kepada pemain-pemain lainnya, tapi juga dia tidak melakukan rotasi besar-besaran karena dia coba juga untuk membentuk kerangka dari tim ini atau juga chemistry building di antara para pemain, meskipun kita tahu belum tentu juga nanti pemain-pemain yang bermain di luar negeri bisa juga gabung dengan skuad untuk SEA Games. Tapi kita harapkan mereka semua bisa bergabung agar Indonesia bisa mempertahankan medali emas yang sebelumnya diraih pada tahun 2023 setelah cukup lama kesulitan untuk bisa meraih medali emas tersebut. Oke, dari posisi penjaga gawang ada Dava Fasha, ini kiper yang bermain di Borneo FC. Ada Raka Cahyana yang sekarang bermain di PSIM. Ada Muhammad Ferrari yang kita tahu sebelumnya bermain di Persija dan sekarang bermain di Bayangkara ya, Presisi FC. Ada Kadek Arel yang bermain di Bali United, ada Dion Marks yang kita tahu bermain di Topos ya, kalau nggak salah ya, di Belanda. Jadi nah, ini kita lihat nih, di belakang nih, Raka ini bukan bermain sebagai fullback teman-teman, tapi ada Ferrari, Kadek Arel, dan juga Dion Marks, 3 center back. Ada Doni Tripamungkas yang bermain bagi Persija, dia bermain sebagai wingback sebelah kiri. Kan di belakang kan 3, wingbacknya Raka dan juga Doni. Bagus permainan dua pemain ini, bahkan Raka bisa memberikan assist, Doni beberapa kali memberikan umpan kunci. Dan ada Ivar Jenner seperti biasa, kapten tim. Dia bermain di tengah bersama kali ini Rivaldo yang diturunkan dari awal. Rivaldo kita tahu membela Borneo FC. Hoki Caraka
Kita tahu nih pemain yang punya pengalaman luar biasa di beberapa level timnas Indonesia. Kalau nggak salah Hoki sekarang bermain di Persita ya. Dan dia bermain sebagai penyerang sayap sebelah kanan. Ada Mauro Zylstra yang bermain di Volendam, FC Volendam. Ivar Jenner bermain di Utrecht ya, Utrecht 21 kalau nggak salah, U21. Ada Rafael Struijk yang kita tahu sekarang bermain di Indonesia bersama Dewa United. Dengan formasi ini, tentu banyak yang mungkin mengira bahwa Indonesia akan bermain low block. Artinya bermain defensif, menunggu kemudian bereaksi untuk bisa membangun counter agar bisa menciptakan peluang. Tetapi yang terjadi di atas lapangan justru para pemain bermain dengan high pressing. Jadi tidak bermain low ataupun middle block, tetapi bermain high block. Jadi mereka mengganggu para pemain Mali agar para pemain Mali tidak bisa build up dari lini pertahanan mereka. Jadi di pertemuan sebelumnya lawan Mali juga dengan formasi 4-3-3 juga para pemain melakukan high pressing. Cuma memang koordinasi di pertahanan itu tidak berjalan secara baik. Maka itu Mali bisa menciptakan banyak peluang dan mencetak 3 gol karena memang ada juga beberapa kesalahan yang dilakukan oleh para pemain kita pada saat mereka berhadapan dengan para pemain Mali one on one. Artinya backupnya kurang baik di lini pertahanan. Nah, jadi memang formasi 3-4-3 ini tentu akan berubah menjadi 5-3-2 ketika timnas kita dalam posisi bertahan. Maka itu para pemain Mali sulit menciptakan peluang di pertandingan ini yang banyak, yang peluang-peluang yang berbahaya. Tapi para pemain kita main high pressing. Maka itu Indonesia yang pertama mendapatkan peluang, kalau nggak salah itu dari Zylstra, yang dari corner tapi off target. Dan beberapa kali para pemain Mali itu melakukan kesalahan ketika mereka build up di ruang pertahanan karena pressing dari para pemain kita sebelum Mauro mendapatkan shot on target, kalau nggak salah menit kedua itu yang di-save oleh penjaga gawang Mali, Sissoko. Mali juga melakukan banyak perubahan di starting lineup mereka, tapi mereka kali ini memainkan Seko Kone dari awal. Luar biasa pemain ini, dan juga ada Makalo ya, kapten tim mereka. Dan 2 pemain ini memang juga adalah salah satu dari 4 pemain yang sebelumnya membela Mali U17 di Piala Dunia U17 yang diselenggarakan di Indonesia pada tahun 2023 lalu. Jadi memang dari segi permainan, ya timnas kita bermain berani menyerang, para pemain juga berani mengambil keputusan. Memang kadang-kadang ada keputusan yang salah, tapi ya itu memang perlu nanti mereka pelajari ke depannya dan mereka benahi. Tapi yang penting bagi para pemain muda yang usianya antara 20 sampai 22 tahun, mereka harus berani mengambil keputusan. Kalau mereka khawatir, apalagi merasa takut, kemudian ragu-ragu, nah ketika mereka pegang bola, momen yang seharusnya mereka bisa bagi bola, mereka justru tidak cepat membagi bola dan bisa kehilangan penguasaan bola akibat pressing dari pemain tim lawan. Dan ternyata dengan pressing yang dilakukan oleh para pemain Indonesia itu menyulitkan Mali untuk bisa menciptakan peluang di menit-menit awal. Tapi ketika ada kesalahan, jika saya tidak salah, yang dilakukan oleh Donitri Pamungkas di ruang pertahanan, nah di situ ada pemain Mali yang namanya Sidibe bisa press, dia adu kecepatan dengan Donitri, dia menang, dia bisa mengirimkan crossing, dan ternyata di tengah tidak ada yang mengawal Seko Kone. Nah, ini yang disayangkan, bahwa para pemain kita lebih fokus kepada pemain tim lawan yang sedang menguasai bola atau bergerak dengan bola. Jadi Seko Kone itu sama sekali tidak mendapatkan tekanan, oleh karena itu dia bisa melakukan finishing yang sempurna. Tapi kan para pemain kita memang bermain dengan fighting spirit yang luar biasa. Meskipun ini adalah friendly match, tapi friendly match ini melawan tim yang sangat kuat. Tim yang berada beberapa level di atas timnas kita. Dan sebetulnya tim yang tidak akan dihadapi di SEA Games, tapi nggak apa-apa, ketemu aja lawan yang kuat. Jadi dari situ kelihatan apa kekurangan dari timnas kita. Dan kemudian Indonesia bisa menyamakan kedudukan ketika ya itu karena pressing. Pertama Ivar Jenner pressing, bola ke pemain Mali lagi, terus di sana ada Hoki Caraka pressing, dia dapat bola, dia bisa mengirimkan umpan yang akurat, dan Zylstra sangat dingin di dalam kotak penalti. Itu yang saya katakan sebelumnya, Zylstra sebagai target man harus mendapatkan bola. Jadi dari peluang ketiga dia, atau keempat dia kalau nggak salah, ini peluang keempat dia akhirnya bisa melakukan finishing ketika di dalam kotak penalti dia bisa bergerak, cari angle, shooting, dan menyamakan kedudukan. Apakah Mali kemudian tidak bisa menciptakan peluang? Dapat peluang. Pemain mereka yang namanya Sissoko, pemain bernomor punggung 12, mendapatkan bola ketika ada true pass. Jadi para pemain Mali ini ketika tahu bahwa Indonesia cukup rapat di wing, mereka mengirimkan umpan-umpan terobosan dari tengah yang gagal diantisipasi oleh para pemain kita. Berarti dalam hal ini memang beberapa kali Rivaldo tidak bisa mengantisipasi true pass ini, atau Ivar Jenner yang out of position, karena Ivar Jenner terlibat aktif box to box, dia luar biasa pemain ini, bahkan dia mendapatkan peluang juga untuk mencetak gol.
Dan babak kedua, di sini saya melihat ada perubahan dilakukan oleh Indra Safri. Ini sangat baik perubahan yang dilakukan, yaitu ketika dia menarik keluar Hoki Caraka, walaupun Hoki bermainnya bagus, dia memainkan Ricky Pratama. Kenapa? Dia ingin pemain yang lebih cepat bergerak. Walaupun Ricky dari segi pengalaman kalah ya dari Hoki Caraka ya, tapi tidak buruk permainan dia. Dan kemudian ada kerjasama antara Ricky dan Raka, double R, yang kemudian Raka memberikan bola ke R yang lainnya, yaitu Rafael Strike, yang tidak terkawal di dalam kotak penalti dan bisa melakukan finishing. Rafael Strike sebetulnya di babak pertama permainannya tidak begitu efektif karena terlalu lama giring bola, Pak. Terlalu lama dia giring bola, gocek agak lama. Tapi di babak kedua dia beda total. Bahkan babak kedua saya melihat dia pemain yang berbahaya karena dia lebih cepat lepas itu bola dan dia lebih cepat mencari ruang untuk bisa menciptakan peluang atau kembali memberikan umpan ke rekan yang lain. Dan what a finish from Rafael Strike, ini sangat penting. Dan setelah itu Mali naikin tempo dan Mali mendapatkan peluang untuk mencetak gol juga beberapa kali. Jadi saya melihat bahwa Dava Fasha bermain luar biasa. Babak pertama tuh situasi one on one dari jarak dekat, pemain dari Mali itu Sissoko bisa dia save. Babak kedua juga dia bisa save tendangan akrobatik. Terus ada juga shooting yang bisa dia save sebelum akhirnya Mali bisa menyamakan kedudukan. Ketika, ya ini yang tadi saya katakan true pass itu tidak diantisipasi. Dan Kadek Arel sedikit terlambat bergerak sehingga Sekokone bisa mendapatkan bola dari Makalu dan kemudian bisa menyamakan kedudukan. Tapi setelah itu Indonesia juga mendapatkan peluang hampir mencetak gol ketika kita tahu ada pemain pengganti Ryan Hanan yang mendapatkan bola di dalam kotak penalti tapi syutingnya melayang. Dan Ryan Hanan masuk menggantikan Rafael Strike, Jens Raven masuk menggantikan Mauro Zulstra. Tapi kalau dibandingkan Mauro dengan Jens, maka jelas saya melihat Mauro pemain yang sangat berbahaya dan teknik permainannya sangat baik. Dan Jens Raven juga hampir mencetak gol ketika, yaitu tadi yang saya katakan Ryan Hanan sebelumnya, setelah itu juga dapat karena Donitri shooting bisa di-save oleh kiper dari Mali, Mayemi Sissoko, dan kemudian dari rebound Jens Raven hampir mencetak gol. Kemudian bola kedua yang diterima oleh Ryan Hanan, syutingnya melayang. Tapi secara keseluruhan teman-teman, saya puas menonton pertandingan semalam karena para pemain punya fighting spirit yang sangat baik dan juga keberanian untuk berduel dengan para pemain Mali. Dan juga dalam dua pertandingan melawan Mali, para pemain bermain dengan strategi menyerang. Saya pikir itu sangat penting karena memang para pemain kita punya potensi tersebut, walaupun saya melihat bahwa memang skema serangan masih mengandalkan permainan dari sayap, karena buktinya 2 gol dari Indonesia itu umpannya, ya asisnya itu diberikan dari sayap. Yang pertama Hoki, yang kedua adalah Raka. Tapi ya it's okay, asalkan memang bola yang diberikan itu bisa akurat dan pemain yang berada di dalam kotak penalti bisa mendapatkan ruang atau mencari ruang untuk bisa menciptakan peluang dan tentunya dengan harapan bisa mencetak gol. Cuma akan lebih baik jika ada variasi serangan seperti yang dilakukan oleh para pemain Mali ketika mereka deadlock dari sayap, maka ada umpan-umpan terobosan yang mereka andalkan untuk bisa mencetak gol. Jadi 4 pertandingan uji coba bagi Timnas Indonesia U23 jelang SEA Games ini menunjukkan bahwa perlahan-lahan para pemain mulai kompak. Dan tentu kita harapkan di SEA Games nanti yang mulainya pada tanggal 5 Desember, saya lupa Indonesia lawan siapa, kalau nggak salah lawan Singapura di pertandingan pertama. Kemudian ada 2 tim lain yang akan dihadapi, Myanmar dan juga Filipina. Saya harapkan minimal first match Timnas kita bisa mendapatkan 3 poin dan tentunya kemudian di pertandingan kedua dan 3 juga mendapatkan 3 poin kalau bisa, kalau enggak hasil akhir yang positif. Yang penting lolos dari fase grup dan baru kemudian kita harapkan bahwa para pemain bisa memberikan yang terbaik bagi Timnas Indonesia U23. Tentu harapan kita adalah mereka bisa mempertahankan medali emas, tapi yang paling penting permainan rapi, permainan solid seperti semalam dan punya keberanian. Jika itu bisa dilakukan, maka tentu Timnas Indonesia U23 kita punya peluang yang sangat besar untuk mempertahankan medali emas. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.